Perkenalkan, nama saya Jeffrey Manurung dengan NIM 141171107. Pada video ini, saya akan melakukan kegiatan review sebuah jurnal sebagai memenuhi tugas kuliah Kapita Selecta Informatika kelas RD. Baik, di dalam halaman ini adalah merupakan informasi singkat dari jurnal. Di sebelah kiri kita dapat melihat tampak awal dari jurnalnya. Lalu di dalam penjelasan ini terdapat judul dan juga penulisnya. Judul dari jurnal ini adalah Implementasi Aplikasi Rumah Pintar Berbasis Android dengan Arduino Microcontroller. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Muslihuddin, Willy Renfilia, Taufik, Andreas Andoyo, dan juga Ferry Susanto, yang mana mereka merupakan mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi STMIK Pringsewu Lampung dan juga Prodi Teknik Informatika STMIK Surya Intan Lampung Utara. Baik, kita akan lanjut. Di halaman ini kita akan mereview dari 4 sisi terlebih dahulu, yaitu judulnya, penulisnya, tujuan, dan juga abstrak dari jurnal yang ingin saya review. Baik, kita akan menuju ke judul. Di dalam judul ini, yaitu implementasi aplikasi rumah pintar berbasis Android dengan Arduino Microcontroller, judul yang diberikan sudah sangat baik. Kenapa saya katakan dengan judul ini sudah baik? Karena judul ini sudah mencangkup isi dari jurnal dan sudah menjelaskan keseluruhan isi dari jurnal, yaitu jurnal ini akan membahas tentang rumah pintar, aplikasi rumah pintar berbasis Android dengan bantuan yaitu Arduino Microcontroller. Lalu di dalam judul ini juga sudah sangat baik penulisannya karena menggunakan huruf kapital dan juga style bold, sehingga orang-orang yang akan membaca jurnal ini akan mengerti dan langsung tertuju terhadap judul dari jurnalnya. Baik, kita akan lanjutkan, yaitu penulis. Untuk nama penulis bisa kita lihat, nama penulis ditulis di bawah dari judul jurnal, dan hal ini merupakan hal yang baik. Nama penulis juga sudah sangat baik karena tidak menggunakan singkatan, dan juga hal yang membuat jurnal ini terlihat lebih baik lagi, yaitu karena di dalam jurnal ini dituliskan program studi dan juga institusi dari si penulis, sehingga kita mengetahui siapa yang menulis jurnal ini. Lalu kemudian kita akan melihat tujuan dari jurnal. Tujuan dari jurnal yaitu mempermudah penghuni rumah untuk menghidupkan lampu dengan menggunakan operating system atau sistem operasi Android dan mempermudah penyandang disabilitas dalam menghidupkan lampu. Hal ini sudah sesuai dengan isi jurnal. Lalu kemudian abstrak. Abstrak di dalam jurnal sudah sangat terlihat baik. Kenapa dikatakan baik? Yang pertama, karena abstrak sudah mencangkup inti dari isi jurnal. Yang kedua, abstrak sudah baik dengan menggunakan kata kunci. Bisa kita lihat di sini menggunakan kata kunci yang tidak banyak, yaitu 4. Lalu kemudian tidak lebih dari 250 kata.
hal ini harus diperhatikan agar abstrak bisa terlihat menjadi baik. Lalu, di sisi lain, abstrak ini juga sudah sangat baik karena menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa umum yang digunakan oleh penulis dan juga bahasa yang global atau semua orang diharapkan dapat mengerti. Lanjut, kemudian adalah kita akan mereview metode penelitian, hasil dan analisis, kesimpulan dan saran, dan terakhir adalah daftar pustakanya. Dari metode penelitian yang digunakan, jurnal ini menggunakan 3 metode, yaitu tahap pengumpulan data, dilakukan pengamatan secara langsung ke rumah-rumah. Yang kedua, metode pengembangan sistem informasi. Di sini, penulis menggunakan sistem SDLC, yaitu System Development Life Cycle, yang memudahkan bagi peneliti-peneliti untuk mengembangkan sistem informasi. Lalu yang terakhir adalah kerangka pikir penelitian, di mana di dalam kerangka pikir ini penulis melakukan perancangan sistem informasi, di mana sistem informasi ini akan menggunakan Android. Lalu yang kedua yaitu hasil dan analisis. Di dalam hasil dan analisis terdapat 5, yaitu perancangan sistem, di mana perancangan sistem ini menggunakan diagram use case, diagram activity, dan juga diagram sequence. Diagram-diagram ini dibuat untuk memudahkan komunikasi antara pengembang dengan juga user. Lalu yang kedua adalah desain awal, yaitu menampilkan tampilan sementara dari aplikasi atau sistem informasi yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu implementasi, menggunakan 4 lampu dan menampilkan gambar untuk penjelasan cara kerja. Nah, penampilan gambar ini sangat memudahkan bagi user untuk mengerti cara kerja dari aplikasi atau sistem informasi yang akan digunakan. Lalu yang keempat yaitu analisa hasil penelitian. Di dalam analisa hasil penelitian, peneliti menampilkan hasil pengujian dengan menggunakan tabel. Lalu kelima yaitu kuesioner. Di dalam kuesioner ini terbukti bahwa aplikasi smart home dapat berjalan sesuai tujuan pembuatan dan aplikasi ini bermanfaat, namun masih memerlukan pembaruan di bagian tampilan. Kuesioner ini sudah dibagikan ke user-user setelah aplikasi dari smart home sudah dapat dilihat fungsinya. Lalu selanjutnya kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan dan saran ini terdapat kesimpulan, yaitu peneliti memanfaatkan penggunaan Android dan Arduino untuk memudahkan pembuatan smart home yang lebih baik lagi. Bukan hanya lampu, namun alat elektronik yang lain juga dapat dibuat dengan menggunakan sistem yang seperti ini. Lalu sarannya yaitu peneliti berharap pada penelitian selanjutnya dapat memperbaiki dan mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih baik lagi. Lalu yang terakhir adalah daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka ini, penulis sudah sangat-sangat baik menuliskannya karena style penulisan sumber referensi sudah menggunakan IEEE. Ini merupakan akhir dari review jurnal yang sudah saya tulis. Namun, ada satu saran yang ingin saya berikan kepada penulis, yaitu di dalam hasil dan analisis. Di sini, analisa hasil penelitian akan ditampilkan menggunakan tabel. Sedangkan menurut saya, user atau pengguna akan sangat memahami sebuah data bila dibentuk atau ditampilkan dalam bentuk grafik. Dengan grafik, pengguna
atau user akan lebih mengerti hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Jikalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.